Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan yang cepat. Jadi Sayyidina Ali itu pengen diperjalankan. Tunjukkan cara yang paling mudah, tunjukkan cara yang paling afdol untuk menuju kepada Allah. Ini pertanyaan pengen diperjalankan. Maka jawab Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah bimudawamati dzikrullah. Maka proses talqin dilakukan. Ya Ali, ghammid ainaika wasma' minni salasa marrat. Summa Ali mughammidun ainaihi. Nah, tertutup matanya, diucapkan la ilaha illallah selama 3 kali. Jadi itu adalah proses talqin. Jadi proses talqin adalah proses seseorang manusia sedang diperjalankan menuju Allah. Yang tujuannya tiada lain hanyalah Allah. Bukan Allah jadi tujuan perantara. Ada yang dijadikan Allah tujuan perantara. Iya betul, ibadah ke Allah, tapi buat dapetin dunia. Nah, dapetin sesuatu, dapetin surga. Surga makhluk apa holik? Makhluk. Surga itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti kita mengejar surga sama dengan mengejar makhluk. Maka pangersabah itu nggak pernah di dalam ininya, di dalam dakwah, Bapak dengerin. Di dalam dakwah di YouTube itu nggak pernah, kalau kita dengerin ya, ada rekamannya sudah diupload ya di YouTube. Itu Abah itu nggak pernah ngajak kita masuk surga tuh. Nggak pernah. Justru ngajak mendapatkan ridhonya Allah. Jadi Allah tuh tujuan terakhir, bukan dijadikan tujuan antara. Tujuan antara itu kita ibadah ke Allah. Tujuan akhirnya apa? Dapat harta, dapat tahta, dapat jodoh. Itu tujuan akhir. Nah, kita kan tujuan akhir mau ke surga. Ah, ini nih bahaya nih. Jadi tujuan akhirnya masih makhluk. Nah, maka pangersabah tujuan akhirnya apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, ya ditempatkannya di mana? Ya di surga gitu. Jadi surga. Bapak Ibu semua, ada sebagiannya yang saya lihat wajah baru begitu ya. Maka saya izin tak kenal maka tak aruf begitu ya. Kenalan dulu. Nama saya Rohdian Al-Ahad. Kenapa Ahad? Karena lahirnya di hari Selasa. Gitu. Tapi anak pertama gitu ya. Boleh panggil Ahad, boleh Al, boleh Dian. Asal jangan panggil roh Bapak Ibu. Roh tanpa dian jadinya roh halus gitu ya. Tapi biasanya saya dipanggilnya Odi. Odi ini orang dari Indonesia begitu. Ya. Dekat ya. Saya diamanahi di LDTKN sebagai wakil ketua LDTKN DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu, barangkali ada apa yang mau terkait masukan, saran, input-input yang mau diberikan kepada TKN, khususnya di Jakarta, LDTKN DKI Jakarta, silahkan menghubungi kami atau klik tautan di bawah ini. Atau boleh juga dicatat begitu ya, atau masuk ke websitenya ldtkn.com. Atau mungkin nomor saya juga boleh dicatat untuk kita bersilaturahmi 0813 2288 4421. Saya ulang sekali lagi 0813 2288 4421 gitu. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita masuk ke materi. Karena sesaat lagi masuk jam 9. Nah, udah jam 9 ya. Alhamdulillah, berarti 3 jam lah cukup ya. Sampai jam 12. Tema kali ini insya Allah adalah perjalanan menuju langit. Karena kita sekarang pas momentumnya di bulan Rajab, betul. Nah, sebelum tanggal 27 Rajab. Berarti sekarang tanggal 23. Nah, bentar lagi ya. Nah, ini kita masuk ke pra Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita napak tilas kembali sejarah ya di masa lalu dan mengambil ibroh, mengambil hikmah dari sini. Pra Isra Mi'raj itu apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj. Yang pertama, kita semua perlu tahu bahwa Isra Mi'raj itu adalah terjadinya di tahun ke-10.
masa kenabian. Berarti Rasulullah ketika usia berapa? Betul, Masya Allah, 100 kali. Nah, kayaknya yang jawab ustazah itu udah jelas. Ya, di usia ke-50, ya, usia ke-50 Hijriyah. Nah, ya, Isra Mi'raj. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu semua, ini Rasulullah mengalami serangkaian kejadian kesedihan demi kesedihan. Di tahun tersebut, maka disebut dengan tahun apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Lagi-lagi ustazah yang bisa jawab. Tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena Rasulullah SAW kehilangan 2 tameng. Tameng dari luar, ya, tameng yang menghadang dari serangan luar, dan tameng dari dalam. Apa tameng dari luar itu? Yaitu siapa? Pamannya Abi Thalib, ya, kehilangan pamannya. Tameng dari dalam ketika sudah hiruk pikuk mengalami berbagai macam dinamika dakwah, lalu pulang ke rumah, maka yang menyejukkan kalbunya adalah istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Nah, istrinya pun wafat, begitu ya. Nah, jadi kehilangan 2 tameng. Jadi ini peristiwa yang apa namanya, betul-betul huzni, betul-betul menyedihkan. Yang ketiga, nggak kalah sedih nih Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu tidak menerima wahyu selama 6 bulan berturut-turut. Bayangkan bapak-bapak biasanya WA-an atau ngechat atau surat, ngirim surat dengan sang terkasih. Biasanya tiap pekan, sepekan bisa jadi 7 hari, sehari bisa jadi berkali-kali kita ngirim pesan, ya. Kalau zaman surat mungkin seminggu sekali. Tiba-tiba yang terkasih tidak ada kabar. Bu, kira-kira ibu ngalamin masa muda atau langsung tua gini pas lahir? Oh, langsung tua. Nah, saya pengen nanya nih, ibu-ibu di masa muda biasanya dikasih surat tuh, dikirim surat sama sang terkasih. Tiap minggu itu kita nerima surat, ya. Kalau dulu zamannya surat, ya. Nah, kalau sekarang kan WA cepet. WA itu kira-kiranya nggak di-read mulu nih. Kita kirim cuman deliver doang, nyampe doang, checklist 2. Tapi nggak biru nih checklist 2. Nggak dibalas lagi sama yang dicinta. Kira-kira ibu-ibu apa yang dirasa? Kenapa? Galau. Apalagi tuh? Sedih. Apalagi? Biasa aja. Kalau biasa aja itu berarti bukan yang terkasih. Berarti dia biasa aja di mata kita, ya. Tapi kalau yang betul-betul dicintai, biasanya ngasih kabar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bapak Ibu di ghosting sama yang dicinta. Di ghosting, nggak ada yang ngirim kabar. Rasanya gimana? Sedih, ya. Sedih rasanya. Bayangkan Rasulullah biasanya tiap pekan sering mendapatkan mimpi wahyu, yang isinya ada wahyu. Sering mendapatkan kiriman wahyu dari malak Jibril. Hampir tiap pekan tuh sering, tiap minggu tuh sering dapat. Tiba-tiba minggu berikutnya nggak dapat. Minggu berganti bulan nggak dapat lagi. 2 bulan kemudian nggak dapat lagi. 3 bulan kemudian nggak dapat lagi. Sampai 1 semester nggak dapat. Bapak Ibu, ibu-ibu, kira-kira kalau nggak dapat, kira-kira apa yang dirasa? Kira-kira kita suudzon nggak tuh? Suudzon, ya. Suudzon kita gimana? Wah, ini jangan-jangan udah mendapatkan cinta yang lain nih, gitu ya. Dia menggantungkanku tanpa kabar dan harapan yang jelas, gitu ya. Dan aku pun ditinggalkan sendirian. Maka Rasulullah itu juga merasakan hal yang sama, merasakan kesedihan. Ya Allah, apakah engkau tak menghendakiku lagi menjadi nabi? Kemanakah gerangan engkau biasanya memberikanku kabar? Kali ini tidak ada kabar sampai berbulan-bulan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu pernah nggak ngerasa hampa, siang jadi malam, malam jadi siang? Yang dimana kita tiap harinya itu terasa begitu galau. Ibadah ya ibadah, sholat ya sholat, tapi kok kerasa hampa, itu ya. Nah, ini Rasulullah ada mengalami masa-masa disconnecting, masa-masa seakan-akan terputus, tapi beliau qalbunya nggak terputus. Tapi ada perasaan di mana karena tidak menerima wahyu itu, ya.
Nah, tidak menerima wahyu, maka perasaan sedihnya luar biasa di sini. Ya, ini adalah kondisi beliau ya sebelum ini. Maka tadi nggak menerima wahyu, 2 tamengnya nggak ada, maka cacian, makian, hinaan, lemparan itu langsung ke Nabi, nggak ada sekat. Kalau dulu pada kagok, kenapa? Ada Abi Thalib yang dihormati. Nah, sekarang Abi Thalib udah wafat, maka langsung ke Rasulullah, nggak ada sekat. Gitu ya. Dulu dibantu di dalam diri, kolbunya dibantu, secara keuangan, dakwah semua dibantu oleh istrinya. Sekarang tanpa sekat. Nah, ini ya. Makanya ini betul-betul rangkaian demi rangkaian yang menyedihkan Bapak Ibu semua. Bayangkan di saat seperti itu Bapak Ibu, beliau akhirnya melakukan perjalanan menuju Bani Tsaqif. Sebelum itu Bapak Ibu ini dulu ya, tidak menerima wahyu selama 6 bulan berturut-turut. Nah, ini nih yang kita garis besar. Maka Bapak Ibu, tahukah Anda setelahnya 6 bulan kira-kira Rasulullah dapat wahyunya berupa apa? Ada surat. Ada yang tahu nggak suratnya apa? Surat apa? Ad-Duha, betul ya. Nah, jadi selama 6 bulan tidak menerima wahyu, Rasulullah akhirnya mendapatkan ini wahyunya. Wad-duha, demi waktu duha. In the name, in the morning of the blazing glory. Wah. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Jadi maksudnya apa? Bangun, bangun. Nah, gitu ya. Ayo berbahagialah, ayo tersenyumlah. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Seakan-akan Allah itu memang, bukan seakan-akan, Allah itu mengetahui bahwa seseorang yang ditimpa dilema, kegalauan, itu merasakan siang jadi malam, malam jadi siang. Siangnya terjaga, malamnya terjaga, baru pagi tertidur. Nah, ini maka wadduha, bangunlah. Nah ya, walaili idza saja, ini jawaban dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, menjawab tadi pertanyaan demi pertanyaan Rasulullah. Apakah Allah mulai meninggalkanku? Apakah Allah tidak menghendakiku sebagai Rasul lagi? Apakah Allah membenci aku? Nah ya itu. Maka langsung dijawab oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan diberikan janji yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebuah rangkaian kesedihan itu akan diberikan satu ending yang happy. Nah ya, ending yang happy itu apa? Wahai Muhammad, wahai engkau yang membaca surat ini, sungguh hari kemudian, walal akhiratu, akhirat itu lebih baik, lebih mulia. Nah ya, minal ula, dari yang permulaan dari dunia ini. Langsung lanjut, wala saufa yu'tika rabbuka fatarada, dan sungguh, wala saufa ada lam taukid di sini, sungguh pasti, wala saufa kelak, saufa yu'tika, Allah memberikan karunia. Nah ya, kepadamu, rabbuka dari Allah, dari Tuhanmu, fatardo, sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Wah, bayangkan Bapak Ibu, itu seperti layaknya embun pagi yang datang, masuk begitu menyelinap ke dalam kolbu, yang tadinya galau tiba-tiba dapat surat cinta itu lagi. Tiba-tiba yang kita anggap sang terkasih itu sudah meninggalkan kita, menggantung kita, ia berpindah ke lain hati, tiba-tiba datang memberikan begitu banyak sekali kebahagiaan yang datang. Wah, ini yang dirasakan oleh Rasulullah. Dilanjut, ini adalah masa depan, janji yang begitu luar biasa mulia. Apakah ada janji yang sudah ditepati di masa lalu? Ada. Jawaban yang keenam. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian ia melindungimu. Loh ya. Masih ingat wahai Muhammad, di saat engkau dulu yatim, siapa yang melindungimu? Allah. Diingatkan lagi. Oh iya benar ya, Allah. Lanjut, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Nah ini ya, oh iya betul, dulu sempat bingung. Wa wajadaka ailan fa aghna, ia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan,
lalu ia memberikan kecukupan. Betul. Nah ya, itu betul-betul ya, sama Allah diingatkan kembali. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas masail. Nah ya, as-sa'il terhadap orang yang minta-minta, sa'ala. Wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan engkau menghardiknya. Da pakir miskin teh lain kahayang nasorangan estu kadaring pangeran. Fakir miskin itu bukan kehendaknya sendiri, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, jadi kepada yang minta-minta jangan menghardik ya. Kalau lagi nggak ada uang gitu ya, ini aja salim ya, nah, nggak ada uang. Qris ada nggak qris, nah gitu ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah punya mata. Bapak Ibu, saya pengen tanya, nikmat Allah banyak apa banyak? Banyak. Coba sebutkan. Wah, nggak kehitung ya. Nah, saking banyaknya kita bahkan bingung mau nyebutnya apa, betul ya? Jadi bahkan saking banyaknya, dan ya khofiyal lutfi adrikni bilutfikal khofi. Allah itu samar, dan Allah melingkupi kita dengan kesamaran. Jadi Bapak Ibu semua, kita saking diberikan begitu banyak nikmatnya sampai kita itu tidak menyadari bahwa nikmat itu senantiasa tiap detik kita rasakan. Jadi kalau Bapak Ibu kita ngasih nikmat ke seseorang ya, itu orang itu pasti ngerasakan, bisa bilang terima kasih. Kenapa? Saya pengen tanya Bapak Ibu, ketika seseorang kita kasih sesuatu, orang itu terima kasih, tahu nggak kenapa? Bukan. Ayo tebak isi hati saya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ngasihnya cuma sekali. Saya ngasih ke ibu sekali, bilang terima kasih nggak? 1.000.000 sekali, makasih nggak tuh? Makasih. Tapi kita tiap hari diberikan oleh orang tua makan, berterima kasih nggak sama orang tua? Kenapa? Karena sering. Itu dia tuh. Jadi kalau kita itu dikasihnya sekali baru terima kasih. Kalau sering ketagihan. Maka kalau ngasih orang sekali ya berterima kasih. Yang kedua terima kasihnya turun tuh. Yang ketiga ya merasa biasa. Yang keempat, lu kenapa nggak ngasih lagi sama gua? Menuntut. Ini dia nih manusia nih ya. Nah, sok coba ya, kalau nggak percaya buktikan. Ngasih ke orang sekali berterima kasih. Yang kedua turun terima kasihnya biasa. Yang ketiga membiasa. Yang keempat malah jadi kewajiban. Kalau kita nggak ngasih minta gitu ya. Ini manusia muhasabah ke diri kita. Kita bilangnya oh tuh orang tuh kayak gitu tuh, udah saya bantu. Bukan orang lain nunjuknya ke sini nih gitu. Karena itu dari siapa? Kita juga sama. Kita dikasih sama Allah begitu seringnya, tiap detik sampai kita lupa. Dan akhirnya apa? Kita malah mengeluh gitu ya. Malah mengeluh terhadap apa? Yang belum dikasih. Contoh kayak gini Bapak Ibu. Kapan kita bersyukur? Kita dapat nikmatnya nyala lampu. Saya pengen tanya, dari tadi maghrib sampai detik ini sudah 3 jam kurang lebih kita merasakan nikmatnya lampu yang terang. Ada nggak yang bersyukur? Alhamdulillah lampu terang. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ngaku aja daripada bonyok. Iya nggak ada ya? Pertanyaan saya, kapan berarti kita bisa bersyukur? Pas lampunya dimatikan, nggak usah lama-lama, semenit aja. Habis itu nyala lagi, lalu kita bilang alhamdulillah. Cek PLN, kata PLN kenapa nggak dari tadi? Lu kemana aja? Udah dari tadi nggak bilang bersyukur, dimatikan baru aja. Nah, jangan sampai kita dicabut dulu nikmat sama Allah baru bersyukur. Itu dia ya. Nah ini makanya kita nyatakan dengan bersyukur. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Nah ya, jadi bersyukur. Ini perintahnya. Jadi kita nyatakan bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Andrew Hall melakukan penelitian selama 23 tahun, beratus ribu yang direspondennya.
Dicek siapa yang 24 jam tidak mengeluh. Ternyata di selama 23 tahun riset, jadi setiap ketemu orang disurvei. Apa keluhan Anda? Selama sebanyak puluhan ribu orang selama 23 tahun yang tidak mengeluh hanya 4 orang. Selama 24 jam doang. Kita tuh makhluk yang mengeluh ya. Nggak kebagian bakwan, ngeluh. Ya. Kerupuk nggak ada, nggak kebagian, ngeluh. Itu kita senangnya itu. Jadi yang tidak ada. Bapak Ibu, yang berikutnya saya ingin bertanya Bapak Ibu. Nah ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau dihargakan tangan kita yang sebelah kanan ini kira-kira harganya berapa Bapak Ibu? Tak terhingga? Ya. Jangan itulah, misalkan begini. Saya punya misalkan begini. Kalau saya ngasih ke ibu atau ke bapak mobil Avanza senilai 250 juta, bersyukur nggak Bapak Ibu? Bersyukur ya. Tapi satu syarat, tukeran sama jari telunjuk. Berarti ini lebih mahal nggak nih? Lebih mahal ya. Ini sepakat ya. Ini baru satu jari ya. Lebih mahal. Satu buku deh segini. Mau nggak tuker Avanza? Berarti satu buku belum satu jari ya. Satu buku nilainya lebih mahal dari Avanza. Dinaikkan sekarang pertukarannya, barternya dengan mobil Mercedes-Benz 2M. Mikir-mikir tuh ya. Ada yang mulai mikir-mikir. Oh, kuku jangan. Ini saya kolektor nih. Saya kolektor jari. Mau nggak ditukerin Bapak Ibu dengan jari? Nggak mau ya. Padahal 2M ya. Berarti telunjuk kita lebih mahal dari 2M. Baru dikali 2, kali 3, kali 4, kali 10, kali 20 dengan yang bawah. Saya ingin bertanya, ya. Kalau dikasih Avanza tadi, bersyukur banget, alhamdulillah. Kayaknya bukan bersyukur, nyium kaki kayaknya. Saya kasih tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sekali-kalinya saya kasih tuh. Atau jangan saya, misalkan Ustadz Denny kasih satu Avanza, itu bukan suntangan lagi, bisa-bisa sejam tuh nyium tuh. Sejam tuh. Saking bersyukurnya ya, nggak dilepas tuh. Udah enggak, gitu ya, saking bersyukurnya. Tapi terhadap jari yang lebih mahal, kenapa kita nggak bersyukur? Itu pertanyaannya sederhana. Kenapa kita lebih mensyukuri yang lebih murah dibanding sesuatu hal yang sangat mahal, jari telunjuk? Apa jawabannya? Kenapa kita lebih mudah mensyukuri yang murah, Avanza cuma 250 juta atau Mercy 2M, dengan jari telunjuk yang nilainya nggak terhingga ini? Kenapa kita lebih bersyukur yang lebih murah? Ya betul ya. Karena kita merasa memiliki. Kalau Avanza belum memiliki. Maka nggak heran ketika kita punya motor pertama kalinya, saking belum merasa memiliki, pas dapat itu motor tiap hari dicuci tuh. Bener gak? Tiap hari dicuci. 1 minggu, 2 minggu mulai ke steam tuh. Nggak nyuci sendiri tuh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dibiarin tuh, mau hujan kayak biarin ya. Nah akhirnya dapatlah mobil. Dapat mobil beda tuh rasanya, dicuci lagi tiap hari. Udah bertahun-tahun udah dibiarin ya. Pertanyaan saya, kenapa seperti itu? Karena kita merasa memiliki. Ini kenapa nggak mensyukuri? Karena merasa ini milik kita ya. Benar ya? Pertanyaan saya, ini milik kita bukan? Bukan ya. Nanti akan dibalikan lagi sama Allah. Karena rumusnya adalah merasa memiliki. Kenapa nikmat pernikahan itu pas bulan madu? Karena awalnya nggak merasa memiliki. Nah ya, pasangan nggak punya awalnya. Nah, pas nikah, jadi punya, maka bahagia bulan madu itu. 10 tahun pernikahan, ya pas pulang, jadi Bapak Ibu kalau istri, sebenarnya seorang suami ngelihat istri, pas pertama kali bulan madu, ia tersingkap sedikit saja udah luar biasa. Kalau pas udah 10 tahun pernikahan, mau nggak pakai apapun itu awas ngalangin, mau nonton TV ngalangin, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena merasa memiliki. Maka gimana caranya biar bisa bersyukur? Jangan merasa memiliki. Ya, nggak merasa memiliki. Itu kunci bersyukur.
Jangan merasa memiliki, ini semua milik Allah. Ketika merasa semua milik Allah, maka kita senantiasa bersyukur. Pas pulang ke rumah nggak merasa memiliki pasangan, alhamdulillah ada istri ternyata saya di rumah gitu ya. Nggak merasa punya anak titipan dari Allah. Ngelihat anak begitu lucu, alhamdulillah punya anak lucu, punya anak soleh soleha. Enak tuh rumus bersyukur. Rumus bersyukur itu ternyata sederhana, jangan merasa memiliki. Sederhana. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Oke, kuarter pertama selesai. Masuk ke kuarter kedua. Ada 4 kuarternya, 4 sesi, 15 menit. Bapak Ibu, Rasulullah yang pertama mengalami kesedihannya apa? Tidak menerima wahyu selama 6 bulan. Yang kedua, Bapak Ibu, beliau itu karena begitu banyak yang menyerangnya, beliau berdakwah ke Bani Tsaqif. Bani Tsaqif itu di mana? Ada yang tahu? Ini ada nih. Di mana? Taif ya. Di Taif. Rasulullah tidak menggunakan unta, tidak menggunakan kendaraan. Kenapa? Karena kalau menggunakan kendaraan akan ketahuan, bisa langsung dilempari. Jadi sembunyi-sembunyi dengan sahabat yang masih kecil, namanya Zaid bin Harithah. Ya, berdua. Bapak Ibu lihat, jalan kaki dari Mekah. Kita lihat ya, jalan kaki nih. Ini perjalanan Bapak Ibu jauh sekali nih. Lihat ya di Google Maps saya ngitung ya. Ini totalnya 126 km Bapak Ibu. 126 km itu dari sini menuju Cileunyi lah ya. Nah, Bandung ya. Menuju Bandung. Dari Jakarta menuju Bandung. Tol 126 kilo. Bapak Ibu pernah nggak jalan kaki ke sana? Belum ya? Belum pernah ya? Ada yang udah pernah? Oh belum. Saya pikir pernah. Oh belumnya nggak kedengeran soalnya. Bapak Ibu 126 km. Kalau non-stop berarti 27 jam berjalan non-stop. Kalau istirahat tiap 3 jam, sejam itu bisa berhari-hari Bapak Ibu ya. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 126 km Bapak Ibu. Rasulullah tempuh dengan berjalan kaki. Ngapain Bapak Ibu? Berdakwah. Saya dari Bekasi Barat, dekat stasiun Cakung. Kesini pakai motor, enak banget, jauh dari perjuangan Rasulullah. Rasulullah kesini, ini sama sekali nggak berharap amplop Bapak Ibu. Ini ngingetin buat saya ya. Nggak pakai amplop ini, datang ke sini. Berharap apa? Berharap mereka mau mendengarkan risalah dari Rasulullah gitu ya. Nah, berharap dakwahnya diterima. Bapak Ibu ya, nggak mikirin boro-boro, mikirin amplop ya, mikirin mereka gimana biar menerima. Kalau saya juga sama, mencontoh Rasulullah, saya nggak mikirin amplop. Apalagi isinya, nggak saya mikirin, nggak. Kenapa nggak mikirin? Biar panitia aja yang mikirin, Pak. Ngapain saya mikirin? Kita bagi-bagi tugas saja. Panitia yang urusan itu mikirin. Ngapain saya mikirin? Saya memikirinnya materi aja udah gitu ya. Ya. Mirip lah itu ya. Tapi Rasulullah mah ikhlas gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua ini ke Taif berharapnya apa? Menerima, beriman. Tapi Bapak Ibu semua itu sambutan bukannya disambut, tapi malah disambit. Nah, ya, bukannya welcome, bukannya dirangkul, malah dipukul, gitu ya. Malah dilempari oleh batu, oleh tulang unta. Masya Allah, ya Allah. Bapak Ibu bayangkan ya, udah jalan kaki jauh-jauh. Bapak Ibu saya dari Bekasi Barat ke sini, tiba-tiba datang ke sini dilempar, ya Allah. Itu sakit hatinya luar biasa. Maka Bapak Ibu bahkan malaikat bisa merasakan rasa sakit hatinya. Bapak Ibu Rasulullah itu kalau kita digituin Bapak Ibu ya Allah nggak akan kuat. Kenapa nggak akan kuat? Jangankan kita manusia, malaikat Bapak Ibu, malaikat sakit hati. Malaikat itu nggak punya emosi, nggak punya hawa nafsu. Malaikat sakit hati. Sampai itu 2 malaikat penjaga gunung ya, penjaga gunung 2 malaikat. Ketika Rasulullah istirahat di kebun kurma milik Rabi'ah,
Lalu datanglah itu dua malaikat, diperintahkan oleh malaikat Jibril, malaikat kamu datang itu, minta kabulkan apa yang ia minta. Maka malaikat penjaga bukit itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kau perintahkan niscaya segera kulaksanakan. Saat ini juga jika engkau perintahkan untuk aku mengangkat bukit Taif ini, engkau pilih mana yang paling besar, niscaya akan aku timpakan kepada mereka semua azab. Aku telah mendapatkan izin dari Allah. Seketika itu akan kulakukan. Alhamdulillah itu nggak terjadi ke saya. Masya Allah ya. Kalau ke kita terjadi, Bapak Ibu mau dakwah jalan 120 km bukannya kasih minum, Bapak Ibu. Kasih minum dulu nih, fit. Saya dikasih fit, Masya Allah, kasih makan, kenyang, ya Allah. Makanya Ustadz nih mengalami banyak kemajuan. Perutnya maju-maju. Masya Allah, banyak sekali kemajuan kami nih. Astagfirullah ya. Ini Rasulullah ini boro-boro malah dilempari sampai membuat malaikat sakit hati. Akhirnya menawarkan itu, Bapak Ibu lihat luar biasa ya jawaban Rasulullah gimana? La fa innahu qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka hanya belum tahu saja. Mereka nggak tahu kalau aku itu Rasulullah. Mereka nggak tahu kalau ini risalah ini dari Allah. Mungkin mereka kalau tahu mah nggak akan kayak gitu kok. Tuh luar biasa ya Rasulullah, selalu mengedepankan zon yang baik, husnudzon. Ini Rasulullah. Maka Bapak Ibu semua, ini doanya yang luar biasa Rasulullah. Rasul malah berdoa. Nih ya, Rasul malah berdoa. Doanya ada yang sudah hafal doanya. Doanya seperti ini. Ilahi ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas. Ilahi wahai Allah, ilaika ashku du'fa quwwati, kepadamulah aku mengadukan tentang kelemahanku. Wa qillata hillati, dan kurangnya dayaku. Wa hawani 'alan nas, dan lemahnya aku di hadapan manusia. Nah ya, dilanjut. Ya Arhamar Rahimin, wahai engkau yang sempurna kasih sayangnya, yang maha pengasih di antara para pengasih. Ya Arhamar Rahimin. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Robnya, Tuhan kaum yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Robku, Tuhanku. Ila man taqiluni, kemanakah engkau hendak aku perjalankan ya Allah. Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada tempat yang jauh, yang dimana itu aku akan disakiti, aku akan dicaci, aku akan dilempari, aku akan dipukuli. Au ila qoribin malaktahu amri, atau kepada yang dekat aku dibenci lagi, aku dimusuhi lagi. Ini lanjutnya. Fa illam takun alaika ghadabun fala uballi. Sekiranya itu pun semuanya itu asalkan engkau tidak marah padaku, asalkan engkau nggak benci sama aku ya Allah, fala ubali, aku nggak peduli semua itu. Masya Allah, karena anugerahmu bagiku sudah begitu besar sekali. Bapak Ibu, ini luar biasa doa. Ini doa yang menggetarkan arasy Bapak Ibu. Ya, ini doanya nih. Ya, doa inilah yang menjadikan Rasulullah mendapatkan undangan dari langit. Nah, jadi Bapak Ibu, rangkaian demi rangkaian kesulitan di dalam hidup kita ada yang namanya titik equilibrium, titik kesetimbangan. Gimana titik kesetimbangan itu? Di saat kita ada sedih, maka tunggulah kita akan bahagia. Saat kita bahagia jangan terlena, karena di depan kita bisa jadi sedih. Saat kita betul-betul diuji dengan kesedihan, demi kesedihan, demi kesedihan, demi kesedihan, maka nanti tunggu happy ending. Maka Bapak Ibu, bagaimana dengan sahabat saudara kita di Gaza? Mereka dari lahir sampai wafat mengalami kebahagiaan atau kesedihan Bapak Ibu? Kesedihan. Kesedihan demi kesedihan terus. Tiap harinya bom meletus, ayahnya wafat, ibunya nggak ada,
Maka pernah mendengar ada seorang anak kecil perempuan yang nelfon 911 yang menyatakan, nih aku lagi diserang, ayah dan ibuku sudah meninggal. Ini di depan ada tank. Sampai akhirnya apa? Itu ada ratusan peluru yang menimpanya sampai ia syahid. Ini anak kecil. Jadi mereka itu, Bapak Ibu, kesedihan demi kesedihan. Ada yang bilang, oh kalau gitu tuh Allah nggak adil. Ini jangan sampai husnudzon sama Allah. Manusia terdiri dari dua. Yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Ulang Bapak Ibu, yang pertama apa? Ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Apa itu ahlul afiyah? Sepanjang hidupnya mendapati banyak kenikmatan. Ya, kita nikmat banget banyak kehidupan. Apa ahlul musibah? Sepanjang hidupnya mendapatkan musibah mulu, ujian mulu, terus menerus. Apa bedanya dengan kaum kafir dan kaum beriman? Kalau kaum kafir dibalasnya di dunia. Ketika ia sedih ia akan bahagia. Ketika ia kerja keras ia akan sukses. Ketika ia bersedekah dikasih kontan. Beda dengan orang beriman. Kalau orang yang non muslim dikasihnya gimana? Kontan Bapak Ibu. Dikasihnya apa? Kontan. Kalau sedih nanti bahagia. Kalau sedekah banyak langsung dikasih kontan. Tapi kaum beriman ada yang disimpan untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Maka ahlul musibah itu ditempatkannya di langit yang tertinggi, yang sangat tinggi. Sampai-sampai ahlul afiyah itu cemburu melihat, ya Allah, itu di langit sana mereka bukan nabi, bukan rasul ya Allah. Tapi kenapa derajatnya diangkat begitu tinggi sekali, bahkan seperti langit dan bumi. Jadi mereka melihat kayak langit. Ibarat kata kalau kita dapatnya Hotel Melati, ini orang dapatnya Ritz Carlton. Wah, bener-bener jauh banget levelnya. Maka bertanya, ya Allah siapakah mereka? Maka dijawab, bagi mereka itu dijawab, mereka adalah ahlul musibah yang sepanjang hidupnya mendapatkan begitu banyak ujian dan masalah dan musibah. Maka mereka yang ahlul afiyah ini berdoa, ya Allah, seandainya aku mengetahui betapa tingginya derajat mereka itu, maka tolong kembalikanlah kami semua ke dunia dalam keadaan ahlul musibah, meskipun daging kami tercabik-cabik, terobek-robek. Jadi Bapak Ibu, seandainya kita diperlihatkan ke masa depan sampai ke akhirat, betapa tingginya ketika kita mendapatkan musibah, Bapak Ibu semua manusia di dunia pasti pengennya jadi ahli musibah. Saya ingin tanya, siapa yang mau jadi ahli musibah di sini? Nggak ada yang mau. Berarti masih kurang yakin ya, nggak optimis ternyata ya. Nah ini janji ya, janji dari Allah, ahlul musibah dikasih derajat nih yang tinggi. Percaya nggak nih dari janji dari Allah nih? Percaya. Ahlul musibah dikasih derajat tinggi. Sampai ahlul afiyah cemburu, pengen dibalikan lagi ke dunia, pengen mendapatkan musibah. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang mau dapat musibah? Nah, nggak mungkin nggak kuat. Nah Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin nggak itu? Yakin. Berarti kalau dikasih musibah berarti sudah mampu gitu ya. Siapa yang mau jadi ahlul musibah? Masih nggak ada yang mau ya. Maka Bapak Ibu ada di dalam Roh ya, dalam buku Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya di situ dituliskan ada seseorang, mereka itu ada satu syekh ulama tertidur di kuburan. Kuburannya kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan tua. Ditanya, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah? Maka semua serempak menunjuk satu kuburan yang meninggal dalam keadaan masih muda. Maka syekh itu terheran-heran, kamu masih muda, amal ibadahmu kan belum banyak, nggak sebanyak mereka. Kenapa engkau diangkat derajatmu begitu tinggi? Jawab pemuda itu, memang betul ibadahku nggak sebanyak mereka. Hanya saja aku mendapatkan begitu banyak musibah dan Allah memberikanku kesabaran menghadapinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasakan mendapatkan musibah, di satu sisi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita berduka, di sisi lain kita beda-beda nih. Bernya beda-beda nih. Berapa? Bersyukur ya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di saat mendapatkan musibah, jangankan musibah yang besar, kesedihan, duri, tek, kena darah, maka Allah akan ampuni dosanya.
Ketika dosa itu sudah habis, Allah angkat derajatnya. Nah ya, maka kita acungkan di sini yang dosanya nggak ada. Nggak ada ya. Ini dari tadi nggak ngacung, kenapa nih? Acungkan tangan dosanya dikit. Acungkan tangan dosanya banyak. Tapi banyak yang nggak ngaku juga. Oh, gejala wafat biasanya, nggak ngaku. Gejala wafat gini. Nggak kedengeran, ya nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu, nih Rasulullah juga sama. Jadi ternyata musibah itu tanda cinta Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menghapus dosa seseorang itu. Allah ingin mengangkat derajat orang itu. Jadi musibah adalah tanda cinta Allah. Seandainya musibah bukan tanda cintanya Allah, maka seharusnya nggak dapat ujian siapa, Bapak Ibu? Nabi Muhammad, makhluk yang paling Allah cintai. Seandainya ujian bukan tanda cinta Allah, maka harusnya yang nggak dapat ujian siapa? Rasulullah. Tapi kita tes, kita cek, Rasulullah pas lahir udah dikasih ujian nggak? Ujian. Di kandungan wafat ditinggal ayahnya. Pas lahir nggak punya ayah. Ujian bukan? Ujian. 6 tahun kemudian ibundanya meninggal. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Umur 12 tahun harus mandiri. Harus bisa dagang. Kita umur 12 tahun ngapain Bapak Ibu? Masih main kelereng. Nah, Rasulullah udah berdagang. Ekspor import ke Syams. Harus mandiri. Maka Rasulullah masa-masa kenabian lebih banyak dicaci atau dipuji? Dicaci. Dihina, dipukuli, dimarahi, amul huzni, nggak dapat wahyu, banyak sekali ujian. Ternyata berarti ujian adalah tanda cinta Allah. Maka di saat kita mendapati ujian, di satu sisi kita bilang innalillahi, istighfar, di sisi lain kita bersyukur, alhamdulillah Allah sedang menghapus dosa-dosa. Maka mukmin itu jadinya nggak mengeluh. Dapat nikmat, alhamdulillah, bersyukur. Maka Rasulullah itu ditanya ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika dapat susah, musibah, kesulitan, masalah, Rasul bilangnya gimana? Berkatanya, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Bersyukur, selalu bersyukur ya. Ini Bapak Ibu semua, inilah ciri orang yang beriman. Seperti Rasulullah. Dicaci, dimaki, dilempar, malah mendoakan mereka. Ya Allah, jadikanlah dari tulang sulbi mereka semua dalam keadaan beriman. Doanya yang teraniaya dikabul. Bukannya ditimpakan gunung sedang dizolimi. Ini waktu mustajabah. Di saat kita dizolimi, waktu mustajabah. Nah ya, Rasulullah dizolimi, makhluk yang paling dicintai, termulia, sealam semesta, dizolimi, maka doa Rasulullah diijabah. Akhirnya apa doanya? Jadikanlah keturunan mereka semuanya dalam keadaan beriman. Bapak Ibu silahkan ke Taif, 100% muslim di sana. Itu dari doa Rasulullah. Bapak Ibu kalau umroh, mudah-mudahan semuanya yang belum umroh Allah mudahkan untuk berumroh. Yang belum haji Allah mudahkan untuk berhaji sebelum berjumpa mati. Di saat berumroh ataupun haji, sempatkanlah ke Taif. Lihat penduduknya, akhlaknya baik-baik. Bapak Ibu semua mereka dalam keadaan beriman. Dari mana tuh? Doa Rasulullah. Maka jawaban inilah yang menggetarkan arasy. Akhirnya Rasulullah diundang. Ini masuk ke kuartal ketiga. Rasulullah diundang, Bapak Ibu semua. Rasulullah diundang dari mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan 4 bulan ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya, menggunakan buruk gitu ya. Nah, kendaraannya bernama buruk. Kalau saya dulu punya buruk, tapi nama lainnya adalah Honda Beat. Dinamain aja buruk gitu ya. Nah, ya. Rasulullah buruknya asli. Nah ya, cepat sekali. Dari Masjidil Aqsa menuju kemana Bapak Ibu? Menuju kemana? Ke langit. Maka di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam dalam kondisi wujud yang aslinya. Berapa hasta? 40 hasta, betul ya? 40 hasta itu berapa meter tuh ya? Sehasta itu kurang lebih berapa ya? 3/4 meter ya. Maka 3/4 dikali 40 sekitar 30 meter. Bapak Ibu ngelihat manusia 3 meter aja kayak gimana tuh tingginya? 2 meter aja tertinggi di dunia ya, 2 meter ya. Ini 30 meter. Rasulullah langsung melihat Nabi Adam secara langsung. Maka Nabi Adam itu disebutnya adalah Abul Bashar,
bapaknya Bashar, badan, bapaknya jasad, ya. Nah, Nabi Adam. Jadi bapak kita, bapak jasad. Itu adalah ayahmu, kata malaikat Jibril. Beliau siapa? Kata Rasulullah, itu adalah ayahmu. Maka dari situ Nabi Adam terlihat ketika melihat ke kanan, ashabul yamin, ia tertawa, tersenyum. Ketika melihat ke kiri, ia menangis. Ternyata diperlihatkan surga dan neraka di situ, ya. Orang yang beriman mendapatkan balasan yang luar biasa. Rasulullah pun melihat, nah ini ya, Abul Bashar ditempatkan langit pertama, Nabi Adam. Menuju ke langit yang kedua, berjumpa dengan dua sepupu, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berperawakannya mirip, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Lalu pakai pakaian serba putih dan rambutnya ikal, keriting. Nah ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya terkenal dengan kelembutan kolbunya. Nah ya, Nabi Isa itu maka terkenal dengan kasih sayangnya. Nah, tapi di kasih sayang, nah, posisinya di langit kedua. Didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, wahai hamba yang solih, wahai saudaraku yang solih. Kalau tadi oleh Nabi Adam, wahai anakku yang solih, gitu ya. Nah, diberikan doakan kebaikan. Masuk ke langit ketiga, yuk tebak-tebakan jumpa dengan Nabi siapa? Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nggak ada yang jawab. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat, Masya Allah, begitu tampan sekali. Maka Nabi Yusuf itu 49% ketampanan diberikan kepada Nabi Yusuf. Kita sebutkan orang yang paling ganteng di dunia. 1% dibagi-bagi. Jadi kita itu ngedapetin 1% dibagi triliunan manusia, miliaran manusia. Dapatnya 1%. Nah ya, jadi kalau ada yang ganteng banget, wah di depan sini banyak yang ganteng, Ustadz Denny ya, Ustadz Deden gitu ya. Nah ganteng-ganteng itu belum 1% ya Bapak Ibu. Bahkan Siti Zulaikha pun ketika memperlihatkan Nabi Yusuf gimana kisahnya, tangannya teriris gitu ya, saking nggak terasa lagi ngiris sayur-sayuran, malah tangannya keiris nggak berasa. Para syair bilang kayak gini, bagaimana dengan Rasulullah? Maka para penyair bilang, seandainya Nabi Muhammad menggantikan posisi Yusuf saat itu, maka hati mereka teriris sebelum tangan mereka teriris. Jadi Rasulullah itu jauh lebih ganteng lagi, 50%-nya. Tapi ketampanannya Rasulullah itu sulit untuk dikonsumsi. Kalau Nabi Yusuf itu ketampanannya melebihi, jadi ibarat kata ketampanannya itu yang menonjol, sehingga perempuan itu melihatnya wah seperti malaikat gitu ya. Nah, tapi Nabi Muhammad itu keagungannya melebihi ketampanannya, sehingga orang yang pengen melihat nggak bisa lama-lama tuh ngelihat. Bahkan ada sahabat yang bilang, aku melihat Rasulullah begitu tampan, tapi ketika aku melihat, sungguh aku merasa malu dan aku menundukkan lagi. Maka jangan tanya kepadaku tentang gambaran wajahnya Rasulullah. Karena para sahabat gak mampu melukiskan, menggambarkan gak mampu, saking indahnya. Dan gak mampu, saking sulit menembus keagungannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang tampan kita bisa melihat, tapi kalau Rasulullah itu gak mampu untuk melihat, tunduk lagi. Nah ini ya, di langit ketiga didoakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena Nabi langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Idris darosa, cerdas. Jadi kalau Nabi Yusuf itu dikenal dengan ketampanannya dan keistiqomahannya gitu ya. Nah ya, ini Nabi Yusuf. Kalau Nabi Idris, Nabi yang cerdas. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis, Nabi Idris. Bapak Ibu sudah tahu kisahnya tentang Nabi Idris itu ada tamu selama 3 hari. Betul ya? Itu siapa tamu itu? Malaikat siapa? Israel. Kenapa pas ngelihat Nabi Idris ada tamu? Oh ya silahkan masuk. Dikasih makan, gak makan-makan. 3 hari dikasih makan, gak makan-makan. Akhirnya penasaran, curiga. Kamu siapa? Ditanya. Malaikat gak bisa bohong. Bilangnya, Ana Israel, aku adalah Israel. Bayangkan Bapak Ibu, kita ada tamu nih ya, yang nginep di kita nih 3 hari, kita curiga, dikasih makan gak mau gitu ya, dikasih minum gak minum. Pas ditanya engkau siapa? Israel. Gimana kira-kira kita? Gemeter gak tuh? Tremor ya. Waduh ngapain? Nabi Idris sebaliknya, antusias.
Israel, Israel, kebetulan Israel gitu ya. Kamu datang ke sini mau nyabut nyawa saya? Enggak nyabut, saya cuma pengen berkunjung aja. Engkau begitu tinggi derajatnya di sisi Allah. Aku penasaran, aku ingin menziarahimu. Engkau belum saatnya gitu kata malaikat Israel. Tapi aku pengen nyobain, ngerasain gimana rasanya dicabut nyawa. Sini ada nggak yang pengen ngerasain dicabut nyawa? Ini Nabi Idris nih. Kenapa engkau kayak gitu? Biar aku bertambah-tambah iman di dalam qalbuku. Gitu ya, luar biasa tuh. Bapak Ibu pengen nambah iman? Siap dicabut nyawa? Nabi Idris pengen dicabut nyawa. Ya udah, kamu minta izin sama Allah. Minta izinlah sama Allah, Allah izinkan. Aku udah diizinin nih. Ya udah, silahkan coba cabut nyawaku. Maka Nabi Idris pun mulai dicabut nyawanya. Gak lama kemudian setelah itu dimasukkan lagi. Ditanya, malaikat Israel juga gak tahu rasanya gimana. Rasanya dicabut nyawa. Ini nyambut doang, gak pernah dicabut. Di akhir, paling terakhir malaikat Israel itu yang mencabut nyawanya sendiri. Nah, dan yang paling terakhir itu ngerasa sakitnya sampai itu kalau seandainya semua manusia dengar suara sakitnya malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, maka semua manusia langsung mati semua. Saking luar biasa malaikat Israel teriaknya sangat kencangnya. Ditanya, wahai Idris, apa yang kau rasakan di saat sakaratul maut? Super sekali. Pakai sin besar. Super sekali. Rasanya melebihi sakitnya dikuliti hidup-hidup. Itu Nabi Idris. Kita Nabi bukan ya? Boro-boro ya, wali aja belum, wali-wali daya, masih wali murid. Padahal kata malaikat Israel, padahal untukmu kulakukan pencabutan nyawa yang paling lembut yang aku bisa lakukan. Masya Allah ya, ini ya luar biasa. Apalagi bukan nabi, bukan wali. Nabi Idris. Akhirnya apa? Aku ingin minta lagi, merasakan bagaimana rasanya di surga. Masuklah ke dalam surga. Akhirnya udah, waktunya udah habis. Nah, udah timer ya. Timer, waktu udah habis. Pas keluar dari pintu surga, bilang ke malaikat Israel, bentar, sandalku ketinggalan di surga. Bentar ya, aku ngambil dulu sandal nih. Pas sudah masuk ke dalam surga, udah jadi penghuni surga. Penghuni surga bebas minta apapun, bener gak? Bener. Engkau jangan manggil-manggil aku lagi. Aku kan udah ngerasain mati tadi. Ya kan? Aku udah ngerasain mati tadi. Sekarang aku di surga, jadi penghuni surga. Engkau kesana aja udah. Aku di sini enak di surga. Maka Nabi siapa yang masih di langit? Nabi Isa. Nabi siapa yang sekarang sedang di surga? Nabi Idris. Nabi Idris, orang-orang pintu surga belum dibuka nih. Nabi Idris di surga. Ini cerdas. Maka Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas ya. Darosa. Maka tempatnya kecerdasan itu di langit yang keempat. Ada yang lebih hebat dari kecerdasan. Apa itu? Langit kelima, public speaking. Ketika Nabi Musa ingin berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa tidak bisa sendirian. Kenapa? Karena lidahnya cadel. Kenapa cadel? Karena waktu kecil memakan bara api. Diberikan dua pilihan. Jadi Fir'aun itu bilang, seandainya ini anak kecil, ini anak biasa yang tidak akan aku besarkan, maka di saat dia minum susu akan aku matikan tanpa diberi tahu si anak itu masih kecil, masih bayi ya, masih balita. Tapi seandainya dia makan bara api, maka akan aku besarkan dia. Akhirnya sama malaikat diarahkannya ke bara api, makan bara api, cadel lidahnya, jadi keluh, lidahnya nggak bisa berkata-kata. Maka jawaban doanya Nabi Musa itu gimana? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini ada lisan yang keluh. Siapa yang ngebantu? Nabi Harun. Nabi Harun ini punya kecerdasan persuasif yang sangat tinggi, interpersonal skills yang mumpuni. Ini Nabi Harun. Maka Bapak Ibu, ketika kita punya anak yang memiliki kemampuan persuasif, hati-hati, itu bisa jadi pedang bermata dua. Ya, di satu sisi bisa mengajak ke keburukan, di sisi lain bisa mengajak kepada kebaikan. Maka jadikanlah ia menjadi dai. Nah, yaitu salah satunya Nabi Harun, public speaker yang luar biasa. Ada yang lebih hebat lagi. Udah lisannya keluh, tapi keyakinannya begitu tinggi.
Di atas langit kelima ada langit keenam. Di atasnya Nabi Harun ada Nabi Musa. Ya. Ini Nabi Musa itu sekali dikasih tongkat kayu yang biasa, dipukulkan ke dalam lautan itu terbelah. Tongkatnya biasa. Bapak Ibu, saya kasih tongkat, silahkan untuk ke Ancol, belah lautan. Ribuan kali coba, itu lautan terbelah gak? Apa bedanya? Nabi gitu ya, kita manusia. Nabi Musa itu punya keyakinan 1000% kepada Allah. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat 1000% kepada Allah, tawakal tingkat tinggi, apapun masalahnya itu tidak akan bisa melukai kita, melukai kolbu kita. Maka tidak akan bisa melukai kolbu, sampai tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan merasakan kesedihan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu gak terluka hatinya, gak sedih. Nah ya, karena keyakinannya 1000% kepada Allah. Nah ini Nabi Musa. Maka langit ke-6. Lalu dari triliunan manusia disaring menjadi 124.000 Nabi, 313 Rasulullah. Dari 124.000 tambah 313 disaring lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Dari 25 Nabi disaring menjadi berapa? Berapa orang? 5 Nabi. Apa ulul azmi? Memiliki keteguhan. Ia mau digoda oleh harta, tahta, raisa, wanita gitu ya. Digoda, Rasulullah itu digoda. Wahai Muhammad, ya Muhammad, kata kaum Quraisy, engkau berhentilah berdakwah. Engkau mau tahta setinggi apapun, engkau akan jadikan oleh kami pemimpin tertinggi kami, asal engkau berhenti berdakwah. Jadi tahta diberikan tertinggi. Lah, tidak. Yang kedua, seandainya engkau berhenti berdakwah, akan kami berikan segunung emas ataupun lebih daripada itu. Engkau mau minta emas berapa ton, kami akan penuhi, asal berhenti berdakwah. Lah, tidak mau. Yang ketiga, seandainya engkau ingin perempuan tercantik seberapa banyak, yang mana yang kau pinginkan, silahkan tunjuk, akan kami penuhi. Lah, seandainya engkau memberikan kepadaku di tangan kananku matahari, tangan kiriku bulan, aku tetap akan berdakwah risalah ini. Azmi, teguh, ulul azmi, memiliki keteguhan. Maka Nabi yang memiliki keteguhan ada 5, disingkat dengan Nimim. N-nya Nabi Nuh, I-nya Nabi Isa, M-nya Nabi Musa, I-nya Nabi Ibrahim, M-nya Nabi Muhammad yang tertinggi. Ini 5. Dari 5 itu tersaringlah 2 manusia terbaik. Yang pertama Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Maka Nabi Ibrahim posisinya di langit ke-7, langit yang tertinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nabi Ibrahim. Maka kita sholawatnya sholat Ibrahimiyah sebelum ilahi anta maksudi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu 2 sholawat kepada manusia terbaik, Nabi Ibrahim alaihissalam, langit ke-7. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah levelnya berbeda. Bukan di langit pertama, karena melebihi langit pertama. Bukan langit kedua, kasih sayang, melebihi kasih sayangnya. Kecerdasannya melebihi. Lalu ketampanannya melebihi, keistiqomahannya melebihi, keyakinannya melebihi, ke public speakingnya melebihi. Bahkan yang terbaik kecerdasannya Nabi Ibrahim, keyakinan yang kuat nih gabungan Abul Anbiya, melebihi Nabi Ibrahim. Maka tempatnya bukan di langit ke-7, bahkan di Sidratul Muntaha, langit yang paling ujung di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya Nabi Muhammad, nabi kita. Ya, Nabi kita itu posisinya yang paling tinggi. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, inilah perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka ada 2 jenis manusia. Yang pertama berjalan, yang kedua diperjalankan. Bapak Ibu dari rumah menuju Masjid Al Mubarak, ada yang dari Bekasi, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Pusat, ada. Ini pada silent semua nih. Ini dari mana nih makhluk-makhluk? Jangan-jangan malaikat semua yang hadir nih. Nggak ada yang jawab.
Ada dari daerah selain Jakarta ada? Jawa Barat ya, Bekasi ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita berjalan menuju Masjid Al-Mubarak, maka prosesnya waktunya panjang ya. Tapi kalau diperjalankan pakai motor, pakai mobil, pakai busway, pakai MRT, pakai KRL, maka perjalanan menjadi singkat. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu berjalan, ada yang berjalan, ada yang diperjalankan. Ada yang berjalan itu kok waktunya panjang, mulu ibadah tuh ibadah, tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi diperjalankan melalui mursyid, maka perjalanan menjadi singkat. Jadi Bapak Ibu, ini sesuai dengan pertanyaannya Sayyidina Ali. Dullani ala aqrabi turuq ilallahi ta'ala wa salih ala ibadihi wa afdalihi indallahi ta'ala, ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan yang cepat. Jadi Sayyidina Ali itu pengen diperjalankan. Tunjukkan cara yang paling mudah, tunjukkan cara yang paling afdol untuk menuju kepada Allah. Ini pertanyaan pengen diperjalankan. Maka jawab Rasulullah, aksiru min qouli la ilaha illallah bimudawamati dzikrullah. Maka proses talqin dilakukan. Ya Ali, ghammid ainaika wasma' minni salasa marrat. Summa Ali mughammidun ainaihi. Nah, tertutup matanya, diucapkan la ilaha illallah selama 3 kali. Jadi itulah proses talqin. Jadi proses talqin adalah proses seseorang manusia sedang diperjalankan menuju Allah. Jadi Isra wal Mi'raj kita itu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena diperjalankan. Jadi wajar nggak Bapak Ibu? Misalkan ini contoh. Ada 2 ekor semut. Semut pertama dalam seharian itu paling dari masjid sini ke rumah sakit Dharma Nugraha 24 jam jalannya karena berjalan. Pas malam mereka tidur, yang satu tidurnya di saku, kantong sakunya Ustadz Deni. Ustadz Deni ke Suryalaya malamnya. Pagi-pagi harus sudah di Jakarta lagi. Maka melakukan perjalanan Isra dari Masjid Al-Mubarak menuju Suryalaya, balik lagi dalam waktu 1 malam. Semut tadi berbicara satu sama lain. Engkau tadi 24 jam sampai mana? Aku jauh banget jalan sampai rumah sakit Dharma Nugraha. Kata semut A. Semut A nanya ke semut B. Engkau semut B sampai mana tadi 24 jam? Aku ke Suryalaya. Pepe. Percaya nggak tuh semut yang pertama? Nggak percaya kalau berjalan. Tapi kenapa bisa terjadi? Diperjalankan oleh Ustadz Deni, pakai sakunya, naik elf ke sana, balik lagi ke sini. Berarti mungkin nggak tuh semut melakukan perjalanan yang diperjalankan, yang sangat cepat? Mungkin. Maka Bapak Ibu, kalau berjalan menuju Allah, kapan nyampenya? Belum tentu bisa nyampe. Tapi kita diperjalankan melalui mursyidnya. Ya, dengan mursyid, pangarsa abah, bolak-balik menuju Allah, usul ilallah. Jangankan kita menjadi orang yang mulia, kita jadi tai ayam yang nempel di sendalnya pangarsa abah, bersyukurlah. Kenapa? Itu sendal bisa menuju kepada Allah. Ya, nah ini enaknya kalau diperjalankan. Maka Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari mursyid kita. Terus robitoh, jangan mudah tergoda oleh mursyid-mursyid yang kurang jelas, yang nggak jelas, yang mudah tergoda. Karena kita punya mursyid yang kamil mukamil, yang sudah jelas teruji, ya, sudah jelas-jelas diakui, sudah betul-betul mankobahnya sudah betul-betul jelas, Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Udah, jangan kemana-mana, istiqomah, insya Allah diperjalankan. Maka ketika tadi Nabi Idris itu dicabut, maka semoga kita bukan dicabut tapi dijemput. Nah, ya. Maka para ikhwan yang istiqomah itu insya Allah bukan dicabut, tapi amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Proses berjalan payah, tapi diperjalankan nikmat. Berjuang merasa sendirian, kalau berjalan diperjalankan bersama Allah. Pencapaian kalau berjalan rendah, 1 jam berjalan, 1 jam naik pesawat. Pencapaian tinggi. Maka pelaku orang yang berjalan di muka bumi adalah hamba selain Allah. Gimana caranya biar bisa diperjalankan? Hamba Allah. Hamba Allah yang seperti apa? Yang ingin terus mendekat kepada Allah, yang tujuannya tiada lain hanyalah Allah. Bukan Allah jadi tujuan perantara. Ada yang dijadikan Allah tujuan perantara. Iya betul, ibadah ke Allah, tapi buat dapetin dunia. Nah, dapetin sesuatu, dapetin surga. Surga makhluk apa holik? Makhluk.
Surga itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti kita mengejar surga sama dengan mengejar makhluk. Maka pangersa Abah itu nggak pernah di dalam ininya, di dalam dakwah, Bapak dengerin. Di dalam dakwah di YouTube itu nggak pernah, kalau kita dengerin ya, ada rekamannya sudah diupload ya di YouTube. Itu Abah itu nggak pernah ngajak kita masuk surga tuh, nggak pernah. Justru ngajak mendapatkan ridhonya Allah. Jadi Allah tuh tujuan terakhir, bukan dijadikan tujuan antara. Tujuan antara itu kita ibadah ke Allah. Tujuan akhirnya apa? Dapat harta, dapat tahta, dapat jodoh. Itu tujuan akhir. Nah, kita kan tujuan akhir mau ke surga. Ah, ini nih bahaya nih. Jadi tujuan akhirnya masih makhluk. Nah, maka pangersa Abah tujuan akhirnya apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, ya ditempatkannya di mana? Ya di surga gitu. Jadi surga itu efek aja. Nah, tapi ridho Allah itu betul-betul lebih besar. Dan dengan cara gimana? Dengan cara sesuatu yang lebih besar, paling besar. Apa itu? Wala dzikrullahi akbar. Gimana cara diperjalankan? Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha la yadhkurkum washkurul lillahi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar. Apa amalan yang tidak membutuhkan amalan lainnya? Ini kalimat penutup ya. Ini kuarter terakhir. Apa amalan yang tidak membutuhkan amalan lainnya, sedangkan amalan lain membutuhkannya? Ada yang tahu? Apa itu? Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah butuh amalan lain nggak? Zikir kayak gini, la ilaha illallah. Butuh sholat nggak dengan zikir itu? Nggak butuh sholat, nggak butuh zakat, nggak butuh zikir lisan, ya, nggak butuh ibadah lainnya. Tapi sholat butuh zikir nggak? Butuh. Sholat tanpa zikir, sholatnya nggak khusyuk. Bener nggak? Sodakoh tanpa zikir, sodakohnya jadi bukan kepada Allah, bukan niat lillahi ta'ala. Kita niat sodakoh kan karena pengen dapat ridho Allah. Sodakoh harus dengan zikir. Apalagi syahadat tanpa zikir, bisa nggak syahadat? Gini aja, syahadu la ilaha illallah Muhammad Rasul, kayak beo. Tapi syahadat dengan disertai kolbu yang berzikir kepada Allah. Amalan lain butuh amalan itu, tapi amalan itu tidak butuh amalan lain. Maka kenapa menjadi amalan yang paling besar? Wala dzikrullah akbar. Karena itulah amalan yang paling inti, Bapak Ibu semua. Intinya inti seluruh amalan. Umroh nggak akan bisa umroh kalau nggak ada zikirnya. Ya, maka efeknya apa? Bukan haji mabrur, haji mabur. Kenapa nggak ada zikirnya? Mabur, kolbunya kemana-mana. Sholat bukan Allahu Akbar, Allahu Akbray. Maka ketika sholat bray, ingat semua. Nah, kunci di mana naroknya gitu ya. Nah ya, jadi semua ibadah butuh zikir, Bapak Ibu. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba yang diperjalankan. Semoga kita semua menjadi hamba yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersamai mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, diakui sebagai muridnya dan senantiasa menempel kepada mursyid yang semoga kita dengan wasilahnya kita usul ilallah, menuju kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian